Keluaran 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kalau kita membaca perikop ini 1 sampai 11 ini, kita mungkin merasa bingung. Kita mungkin merasa bahkan mungkin ini tidak terlalu relevan dengan hidup kita barangkali. Ini tentang perbudakan. Bagaimana dengan dunia modern hari ini? Apa kaitannya dengan hidup kita hari ini dan sebagainya? Tetapi Bapak Ibu saya sekalian, firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Kebenaran Tuhan tetaplah kebenaran Tuhan yang pasti akan mempengaruhi hidup kita, yang akan menuntun hidup kita. Kenapa? Karena memang di dalam bagian ini kita melihat bahwa ini pun juga adalah sesuatu hukum yang Tuhan sedang berikan kepada Israel, karena saat itu mereka juga sedang berhadapan dengan sistem tatanan society yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana tidak, mereka sudah lama hidup di dalam dunia kuno saat itu dengan peradaban dunia kafir yang mungkin sedang memperlakukan para budak-budak, para bawahan-bawahan itu dengan tidak manusiawi dan sebagainya. Nah, itu sebabnya Tuhan memberikan perintah ini untuk menjadi sesuatu yang mengingatkan mereka bagaimana seharusnya mereka memperlakukan orang-orang yang lemah. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita akan melihat bagaimana hukum bagi Israel tentang memperlakukan yang adil atau perlakuan yang adil terhadap budak atau terhadap bawahan. Setelah kita melihat dan mempelajari hukum-hukum Allah melalui 10 hukum itu, tentu waktu kita melihat di dalam bagian ini prinsip-prinsip 10 hukum itu juga menjadi dasar daripada hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Lalu bagaimana kemudian Tuhan itu mengembangkan daripada hukum ini, dan mulai pasal 21 ini kita melihat bahwa ternyata di dalam Keluaran pasal 24 ayat 7, saudara akan menemukan di sana ada satu kata yang begitu penting. Keluaran 24 ayat 7 di situ berbicara tentang adanya kitab perjanjian. Keluaran pasal 24 ayat 7 saya bacakan, diambilnyalah kitab perjanjian itu. Apa kitab perjanjian itu? Seluruh yang mulai dikatakan mulai pasal 21 saudara sampai pasal 23. Nanti kita bahas satu persatu itu. Tapi kita mau coba lihat dulu di awal bahwa ini dikatakan Musa atau dikenal dengan istilah kitab perjanjian. Nah, apa itu kitab perjanjian? Adalah bagaimana Tuhan sedang memberikan satu tatanan kehidupan, aturan-aturan hukum, bagaimana mereka memperlakukan orang lemah. Ya, dalam dunia kuno saat itu dikenal sebagai budak. Dalam bahasa Ibrani mereka di situ dipakai kata ebed, ya ebed. Di dalam bahasa Yunani biasa kita kenal sebagai kata doulos, begitu ya, doulos, budak hamba begitu. Nah, bagaimana ini penting bagi mereka? Bagaimana mereka kemudian diatur kembali di dalam kehidupan mereka memperlakukan sesamanya, khususnya ketika berhadapan dengan orang lemah atau orang atau budak atau yang dipekerjakan di rumah mereka dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu poin yang mau disampaikan di sini adalah bagaimana hukum-hukum ini itu diberikan kepada Israel, perjanjian lama, menuntut agar mereka, ya, agar para pelayan atau para budak mereka atau para bawahan mereka atau para karyawan-karyawan mereka itu diperlakukan dengan adil. Perbudakan, ya, atau perhambaan itu adalah satu kenyataan yang sangat jelas di dalam dunia agraris saat itu, di dalam society mereka, di mana mereka itu, ya, ada pekerjaan-pekerjaan yang didelegasikan kepada orang lain, ya, misalnya mengurus rumah tangga, mengurus ternak, mengurus sawah, ladang dan sebagainya. Itu berarti ada sesuatu ikatan kerja di sana antara majikan dan bawahan begitu, ya, antara tuan dan hamba, antara yang punya otoritas dengan yang diberikan tugas begitu, atau hamba atau ebed atau doulos itu. Nah, menarik Bapak Ibu sekalian, karena nanti kita akan merenungkan lebih jauh lagi bagaimana kehidupan kita nanti di dalam Kristus. Menarik nanti kalau kita akan merenungkan bahwa kita pun juga sebagai masyarakat itu tentu ada satu kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri, bahwa orang miskin selalu ada di tengah-tengah kita. Orang lemah selalu ada di tengah-tengah kita. Akan selalu ada orang kaya dan miskin di antara kita. Ada yang terlahir dalam keluarga yang miskin. Ada yang miskin juga karena keberdosaan mereka, ya mungkin pencurian atau kejahatan yang dia lakukan. Ada yang memang mungkin bekerja untuk mendapatkan sesuatu nafkah dan sebagainya.
Beberapa orang itu jatuh miskin melalui mungkin keadaan yang di luar kendali mereka, ya. Yang jatuh miskin karena mungkin ceroboh, tidak berhikmat dan sebagainya. Nah, sumber-sumber daripada keadaan inilah kemudian yang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kenyataan orang miskin, ada kenyataan orang butuh pekerjaan, butuh kehidupan. Dan ada juga kenyataan orang-orang yang memiliki otoritas, memiliki harta benda sebagai majikan, ya, sebagai tuan dan sebagainya. Maka Tuhan sudah mengatur ini ketika mereka masih ada di padang gurun untuk bagaimana memperlakukan orang-orang lemah itu. Saudara, di dalam bahasa aslinya kata ebed itu merujuk kepada seorang budak, ya, seorang hamba, seorang, ya, bawahan karyawan, ya. Di dalam bahasa Yunani doulos itu, ya, istilah yang sering dipakai untuk budak, hamba. Dan bagaimana kita melihat bahwa di dalam dunia perjanjian lama ini kita melihat bahwa seorang mungkin itu akan memasuki perbudakan atau memasuki satu keadaan dia jadi budak itu, baik itu secara sukarela, ya. Mungkin karena dia, ya, ditangkap dalam peperangan lalu kemudian dia harus menjadi budak sebagai tawanan perang begitu. Ataupun mungkin juga, ya, karena keadaan-keadaan tertentu, ya, kemiskinan untuk melunasi hutang dan sebagainya. Nah, karena itu bagaimana Tuhan memberikan hukum ini, ya, untuk melindungi semua orang-orang dalam perbudakan di Israel kuno saat itu. Jadi Tuhan sudah mengatur bagaimana memperlakukan orang-orang budak di dalam dunia kuno, ya, Israel kuno saat itu. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kalau kita terus kembangkan daripada pemahaman ini, maka kita harus melihat bahwa realitas budaya di sekitar Israel yang tadi di awal kita sudah renungkan bahwa memang keadaan itulah yang menjadi realita mereka. Mereka bahkan 430 tahun Bapak Ibu masih ingat mereka itu diperlakukan sebagai budak di Mesir. Dan lihatlah nanti kemudian bagaimana mereka di kemudian hari ketika juga melawan Tuhan, akhirnya dia jadi budak. Ketika mereka dibuang ke Asyur, ketika mereka dibuang ke Babilonia, mereka juga jadi budak dan sebagainya. Tetapi memang realita itu ada, dan itulah sebabnya Tuhan mulai memberikan mereka aturan-aturan untuk bagaimana memperlakukan saudara-saudara yang lain yang saat itu lemah, berkekurangan, miskin dan sebagainya. Maka hukum Musa ini sebenarnya membuat perbudakan itu lebih manusiawi. Yang membuat perbudakan itu menjadi lebih manusiawi bagi budak itu, ya, tidak diperlakukan semena-mena, tetapi ada aturan-aturan yang Tuhan sudah buat untuk memperlakukan mereka dalam kondisi yang berbeda, saudara. Saudara perhatikan ayat 2 sampai 11 itu seperti kayak bingung kita membacanya ini. Tapi Musa sebagai narator itu sedang mau menuliskan keadaan-keadaan yang berbeda. Keadaan-keadaan yang berbeda. Dan seorang teolog reform bernama Philip Ryken, saudara, dia memberikan gambaran yang sangat indah. Di dalam komentarnya dia mengatakan, memberikan pembahasan yang lebih baik bahwa salah satu tujuan perbudakan di Israel itu sebetulnya adalah untuk melatih, ya, ada pelatihan atau, ya, kerja praktek begitu untuk melatih laki-laki dan perempuan untuk menjadi lebih produktif. Mereka jatuh miskin karena hutang atau mencuri, ya, sekarang harus bekerja keras. Bukan hukuman saja, tetapi satu pendidikan, satu pelatihan untuk membuat mereka itu lebih bertanggung jawab nantinya, ya, untuk membuat mereka lebih bertanggung jawab nantinya karena sudah mulai ada keterampilan dan sebagainya. Sehingga ketika mungkin mereka sudah bebas nanti, mereka ada pengalaman kerja yang mereka sudah dapatkan untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ryken sangat baik sekali di dalam menafsir bagian ini, dan saya sangat setuju. Di dalam bagian ini mereka memang sedang dilatih untuk produktif. Nah, ini pengantar Bapak Ibu untuk kita masuk di dalam, ini konteksnya kita masuk ke dalam Keluaran pasal 21. Nah, kalau saudara perhatikan di sana, mari kita melihat secara detail lagi. Kalau saudara perhatikan ayat 2 sampai ayat 6 itu di situ sebetulnya ada 2 paragraf, ya. Ada 2 paragraf, ya. Pertama itu ayat 2 sampai 6 itu adalah hukum untuk budak laki-laki. Ayat 7 sampai 11 itu hukum untuk budak perempuan. Ya, kita lihat itu menjadi sesuatu hal di mana secara sistematis Musa sudah menyusun ini. 2 sampai 6 itu adalah bagaimana peraturan kepada budak laki-laki. 7 sampai 11 itu bagaimana peraturan atau hukum untuk budak perempuan. Mari kita masuk di dalam ayat-ayat ini. Ayat pertama, saudara perhatikan di sana. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka.
Mulai dari awal ini sudah menunjukkan bagaimana hukum atau kitab perjanjian ini sudah mulai diberikan. Ya, tentu di dalam hal ini kita lihat ada perbedaan tentu memang dengan 10 perintah itu. Namun sekali lagi bahwa sangat erat hubungannya, tentu sangat erat hubungannya dengan apa yang telah diwahyukan Allah melalui 10 hukum ini. Ya. Apa yang diwahyukan Allah melalui 10 hukum sebelumnya. Ligon Duncan, seorang teolog reform, juga mengatakan bahwa lihatlah apa yang sedang diberikan Tuhan sekarang ini mengenai kitab perjanjian. Kitab perjanjian itu seperti apa, saudara? Seperti deskripsi, seperti aplikasi, seperti penerapan-penerapan daripada 10 hukum mulai dijalankan. Ya, kitab perjanjian ini menjadi satu deskripsi, penjelasan lebih detail lagi, lebih lanjut lagi, pembahasan atau satu gambaran aplikasi penerapan itu dalam dunia sehari-hari mereka untuk menerapkan 10 hukum. Dan dimulailah dengan kitab perjanjian ini, pasal 21. Mari kita masuk di dalam ayat yang kedua, hukum untuk budak pria. Saudara lihat di dalam ayat yang kedua itu, dikatakan apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, ya berarti orang Ibrani, ya sesama bangsanya tentu ya, bukan orang asing begitu, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apapun. Aturan pertama bahwa ketika ada budak Ibrani yang dibeli, lalu mereka harus bekerjakan 6 tahun, dan tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka, sebagai orang yang bebas dan tidak membayar tebusan apapun. Ini aturan pertama, saudara. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bahwa bagian ini dimulai dengan hukum tentang budak Ibrani, dan ayat yang kedua berbicara tentang apa? Berbicara tentang membeli seorang budak Ibrani. Ya, sekali lagi budak Ibrani. Berbicara tentang membeli seorang budak Ibrani. Tentu kalau kita langsung menekankan tentang budak Ibrani, maka pasti ada perbedaan kontras antara mereka dengan orang asing. Ya, orang asing yang bisa dianggap budak mereka, tentu karena mungkin karena rampasan perang ya. Ya, kalau biasa kalah perang itu kan biasa tawanan-tawanan itu menjadi budak bangsa yang menang itu kan. Nah, itu. Tapi beda. Nah, orang Ibrani bisa menjadikan budak orang Ibrani lainnya hanya dengan kondisi-kondisi tertentu. Tidak seluruhnya boleh dilakukan itu, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Maka kita sekali lagi bahwa budak itu sebagian besar itu adalah pekerja agraris lokal ya. Mereka dipekerjakan untuk membantu majikan untuk bekerja di sekitar mereka begitu. Nah, itu sebabnya Tuhan mulai memberikan perintah pertama bahwa setelah 6 tahun budak laki-laki akan bebas. Setelah 6 tahun budak laki-laki akan bebas. Perhatikan hal pertama yang dikatakan hukum Musa tentang perbudakan akan sesuatu yang penting dalam bagian ini. Yaitu apa, saudara? Di dalam hukum Tuhan, Tuhan sangat menekankan yang namanya bagaimana satu kondisi kapan budak itu bebas. Dan saudara lihatlah kemudian itu nanti menjadi satu penerapan kalau kita lihat selanjutnya. Mungkin saudara mengingat apa yang terjadi dengan Yakub, ya, Yakub dengan Laban, ya, dia bekerja dengan tahun-tahun tertentu. Kita mengingat contoh pengaturan semacam ini di kitab Kejadian, ketika Yakub bekerja 7 tahun untuk Laban untuk mendapatkan hak untuk menikahi putri Laban yaitu Rahel. Tapi kemudian kita lihat bagaimana dia melayani di situ, dia bekerja di situ untuk mendapatkan pembayaran di tahun ke-7 ya. Tentu saja Laban menipunya, ya saudara tahu cerita itu kan, Laban menipunya, ya memberikan Lea bukan Rahel, ya kemudian Yakub disuruh kerja lagi, ya akhirnya dapat Rahel begitu, ya. Saudara, ini contoh sebetulnya penerapan di mana ketidakadilan ekonomi, ya, ketidakadilan itu terjadi. Jadi ada satu penerapan daripada hukum ini kemudian disalahgunakan, ya, akhirnya jadi seperti ini ya, ada penipuan dan sebagainya yang terjadi. Tapi Bapak Ibu, menarik untuk kita pikirkan lebih jauh, ya. Sampai di sini kita melihat prinsip hari Sabat. 6 hari bekerja, hari ke-7 istirahat. 6 tahun bekerja dan tahun ke-7 harus dibebaskan. Hukum yang Tuhan berikan ini ada kaitannya dengan hubungan antara majikan dan pegawai, antara yang kaya dan miskin. Ya, ada hubungan yang sudah mulai ditekankan. Kenapa? Karena Tuhan mulai
menegaskan ini. Kenapa? Karena ada kecenderungan para majikan, para orang kaya itu memanfaatkan orang-orang lemah. Ya, kemudian terlihat di dalam penindasan dan sebagainya. Yang kaya berusaha memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan karena memang itulah karakter manusia berdosa. Tetapi Tuhan mau supaya budak mengalami kemerdekaan, mengalami satu kondisi mandiri dan berhasil dalam masyarakat. Ada kesempatan bebas untuk menikmati kehidupan mereka di luar sana. Dengan kata lain, Tuhan melarang budak keluar, ya, juga dengan tangan hampa, juga dengan satu kondisi di mana dia tidak menemukan kebebasan, tetapi Tuhan sudah mengatur bahwa waktu tertentu budak boleh bebas dan kemudian mereka juga boleh mendapatkan sesuatu daripada majikannya. Coba kita bandingkan dengan Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15 ini menunjukkan juga bagaimana hukum ini diulang kembali dikatakan oleh Musa. Keluaran 15 ayat 12 sampai 15, saya bacakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Kenapa? Tuhan mengulang lagi, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Saudara, kalau kita ingat kembali dalam prinsip ini, bukankah juga Israel ketika mau keluar dari Mesir, mereka juga diberikan Tuhan ya harta benda, ya, emas, pakaian dan sebagainya di tanah Mesir, ya, untuk dipakai di kemudian hari. Dan itulah prinsip yang kembali diulang Tuhan, ya, melalui Musa untuk disampaikan kepada Israel bahwa ingat, mereka itu nanti pada waktu keluar dibekali juga dengan harta atau sesuatu begitu sebagai upah mereka dan sebagainya. Jadi ada satu bentuk pertanggungjawaban, saudara, seorang majikan itu kepada bawahannya. Dan saudara lihat Allah kita benar-benar adalah Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan memberikan tanggung jawab kepada majikan untuk memberikan kelimpahan hartanya kepada budaknya. Tuhan mengajar mereka untuk mengingat bahwa ada pertanggungjawaban, ada menghargai akan apa yang budaknya itu sudah lakukan kepada mereka, kepada majikan dan sebagainya. Diajar, Tuhan mengajar mereka untuk memperlakukan sesamanya orang Ibrani waktu menjadi budak itu dengan bertanggung jawab, tidak dengan sewenang-wenang, tidak kemudian memperlakukan ya betul-betul dalam penindasan, ya, keluar dengan tidak ada apa-apa, bahkan mungkin tidak ada waktu untuk keluar, saudara. Tidak. Tuhan sudah mulai mengatur itu di dalam waktu, ya, 6 tahun setelah itu tahun ke-7 ia boleh bebas. Ini ayat yang kedua, saudara. Masuk ayat yang ketiga, ya. Kita lihat. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jadi kalau budak laki-laki itu datang sendiri ke rumah majikan, maka dia juga keluar akan sendiri. Tapi kalau dia datang bersama dengan istrinya, maka dia juga keluar itu harus bersama dengan istrinya. Saudara mengingat apa di dalam bagian ini? Saudara melihat perbudakan, ya, yang dikatakan di dalam bagian ini sangat menjunjung tinggi namanya hak asasi manusia, saudara, ya. Seperti perkataan Allah bahwa pernikahan adalah persatuan daging atau tubuh menjadi satu keluarga. Hanya kematiannya akan memisahkan. Ini konsep pernikahan sangat jelas sekali di sini. Suami istri kalau datang bersama-sama, keluar juga harus sama-sama. Ini konsep pernikahan yang sangat jelas sekali, saudara, ya. Kita mendapatkan keterampilan atau keahlian daripada pengalaman kerja, daripada orang itu, dapat kebebasan dan kelimpahan daripada majikan. Tetapi pelajaran berikutnya yang kita lihat di dalam ayat yang ketiga adalah konsep pernikahan. Saudara perhatikan bahwa Tuhan sudah memerintahkan para majikan untuk menjunjung tinggi yang namanya pernikahan.
Kalau suami istri itu datang bekerja, keluar juga mereka harus bersama-sama. Jangan pisahkan mereka. Kira-kira kalau kita pakai parafrasa seperti itu, jangan pisahkan mereka. Maka budak laki-laki itu juga keluar bersama dengan istrinya. Allah pun memerintahkan bagi budak yang menikah harus keluar bersama-sama dengan istrinya. Ayat yang keempat, saudara. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, ya, coba saudara perhatikan baik-baik. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Coba saudara kalau perhatikan ini langsung seperti kontra logika. Seperti kayak beda dengan ayat yang sebelumnya. Ini gimana Alkitab? Apakah memang Alkitab itu bisa bertentangan? Tidak, saudara. Kita yang coba mengharmonisasikannya. Kita yang coba memahami dulu sebetulnya apa yang dimaksudkan ayat ini. Agar kita jelas, oh bedanya di sini. Maksudnya narator itu begini ya. Supaya kita... Sekali lagi saudara ya, biasa di dalam perdebatan orang-orang Kristen, kadang-kadang orang itu mencoba untuk mempertanyakan iman kita, atau mungkin orang-orang di luar kekristenan mencoba mempertanyakan iman kita itu dengan membandingkan beberapa ayat yang sepertinya bertentangan. Sepertinya bertentangan. Misalnya saja yang paling jelas itu teologi Paulus dengan teologi Yakobus mengenai Paulus mengatakan diselamatkan ya melalui iman kepada Kristus. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati adanya. Ini berarti kan keselamatan karena perbuatan baik. Memang Paulus mengatakan keselamatan karena kasih karunia Allah melalui iman. Tapi lihat ini loh, Yakobus sedang menceritakan apa? Sedang mau mengatakan bahwa perbuatan baik juga itu bisa menyelamatkan. Tidak saudara ya, tidak. Kita perlu memahami doktrin reform dengan jelas dan kita perlu mengharmonisasikan ketika ada seperti kayak kok bertentangan begitu ya, kayak kontra logika dan sebagainya. Tidak Bapak Ibu. Sekali lagi teologi Paulus sedang mengatakan tentang orang diselamatkan karena kasih karunia Allah melalui imannya kepada Kristus. Paulus sedang mengatakan aspek vertikal. Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan mati adanya karena Yakobus sedang menyoroti tentang aspek horizontal. Begitu ya. Jadi dua sudut pandang yang berbeda tetapi tujuannya sama. Sama seperti kalau kita melihat satu mobil begitu ya. Paulus mungkin menyoroti bagian depannya. Yakobus mungkin menyoroti bagian belakangnya. Tapi mobil yang sama yang sedang disoroti. Kira-kira begitu. Oke? Nah sekarang kita masuk dalam ayat yang ketiga dan keempat. Seperti kayak kontra logika. Coba kita perhatikan ayat itu. Dikatakan Tuhan menginginkan kebebasan. Jikalau seorang diri datang keluar juga seorang diri. Terus kalau dia sudah menikah bagaimana? Jangan lupa saudara, kata pembukanya, jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, itu berarti dia tidak bawa istri dari luar atau mungkin ya ini pemberian daripada majikan. Jika tuannya memberikan istri kepadanya, maka keluar tidak boleh bersama-sama dengan istri. Ada apa ini? Ada apa dengan Tuhan? Kalau kita kok bisa pergi seperti ini? Kelihatannya ada ketidakkonsistenan dengan ayat sebelumnya, bukan? Lo kan sudah menikah. Semestinya kan juga keluar bersama-sama dengan istri. Yang ayat yang ketiga loh. Bagaimana dengan ayat yang keempat ini? Kenapa tidak boleh? Bapak Ibu, ini ayat yang begitu sulit ya. Ini ayat yang coba kita pelan-pelan memahaminya supaya kita tidak salah menafsirkannya. Kan sudah menikah, semestinya kan juga keluar bersama dengan istri. Kok tidak boleh? Maka coba kita melihat di dalam penafsiran dua orang lah sebetulnya pakar perjanjian lama bernama Keil and Delitzsch. Dia mengatakan begini Bapak Ibu. Setidaknya dua hal. Dia katakan begini. Sebagai konsekuensi hak pemilikan dari tuannya yang telah memberikan budak perempuan sebelumnya, yang telah ia miliki dan diberikan kepada budak laki-laki dan melahirkan anak-anak, maka perempuan dan anak-anak tetap menjadi properti majikan. Ya, saudara sudah mulai bisa membedakan ya. Ada nih tadi perempuan diberikan oleh majikan. Itu berarti ini properti majikan sebetulnya. Bukan haknya si laki-laki Ibrani itu kan. Maka ketika mereka sudah punya anak, ya anak baik itu laki-laki baik itu perempuan, istri ini dan anak-anak ini propertinya majikan. Bukan hak lu sebetulnya ini, kira-kira begitulah. Bukan hakmu ini propertinya majikan begitu.
Nah, kira-kira mau digambarkan seperti itu oleh Keil Endelis mengatakan seperti itu. Maka apa, saudara? Kenapa? Lalu pertanyaannya, kenapa bisa Tuhan lakukan buat peraturan seperti ini? Nah, kita lihat latar belakang. Dalam dunia kuno saat itu, kita lihat kenapa orang itu jadi budak. Kan tadi di awal kita mengatakan bahwa ada beberapa faktor, ada beberapa alasan kenapa orang jadi budak. Mungkin saja awalnya itu dia memang sudah berbuat jahat, pencuri, penjahat begitu, lalu jatuh miskin, lalu jadi budak begitu. Maka kenapa Tuhan buat aturan ini? Untuk menjaga. Keil Endelis mengatakan bahwa untuk menghindari pemisahan dari istri terhadap suaminya, untuk kepentingan apa? Untuk melindungi istri dan anak-anak ini. Karena takutnya di kemudian hari ketika mereka, misalnya saja mereka keluar sama-sama, istri dan anak-anak ini bisa diperlakukan tidak adil, tidak manusiawi, ditindas dan sebagainya karena latar belakang itu. Itu sebabnya Tuhan mengatur mereka agar istri dan anak-anak ini tidak boleh keluar. Ini menjadi properti majikan. Untuk apa? Untuk melindungi istri dan anak-anak ini. Ya, kira-kira sudah mulai memahami ya, bahwa memang ada maksud Tuhan di balik itu karena ada latar belakangnya. Khusus kepada budak-budak yang memang bermasalah sebelumnya yang jadi budak. Ketika majikan memberikan istri dan kemudian lahir anak-anak ini, istri dan anak-anak itu tetap menjadi properti majikan untuk melindungi istri dan anak-anak itu. Ya, maka cara paling aman adalah membiarkan istri dan anak-anaknya itu hidup di rumah majikan sampai si suami benar-benar siap dan bertanggung jawab, boleh datang kembali untuk kemudian mengambil istri dan anak-anak itu. Ini tafsiran Keil Endelis. Dan di dalam dunia kuno saat itu memang tentu kita mesti memahami ya, sekali lagi bahwa banyak alasan-alasan orang menjadi budak. Salah satunya tadi karena kejahatan yang sudah dilakukan, begitu jadi miskin, akhirnya dia bekerja di sebuah majikan ya, seorang majikan dan sebagainya. Maka ini dibuat Tuhan untuk menjaga itu, untuk menjaga perlakuan kejam daripada seorang suami itu ketika bebas tahun ke-7 itu maksudnya. Nanti setelah memang betul-betul suami itu sudah siap dan bertanggung jawab, ya, kemudian ada waktu di mana majikan mempertimbangkan ulang begitu. Nah, menarik ayat yang ke-5 dan 6, saudara. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ada satu keadaan ketika seorang budak itu kemudian sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Ya, ini tentu mengkontraskan dengan sebelumnya kan ya. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Padahal misalnya sudah 7 tahun tapi dia tidak mau keluar begitu ya. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, ya, membawa ke pintu atau ke tiang pintu. Terus dia apain, saudara? Dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya seumur hidup. Saudara, menarik kalau kita renungkan ayat ini. Ada satu konteks di mana keadaan seorang budak yang mungkin merasa sudah mendapatkan perlakuan yang sangat baik, dicintai oleh majikan, dia merasa sudah damai di rumah itu. Lalu mungkin sudah 7 tahun dia mengatakan, aku cinta. Aku sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku. Terus dia mengatakan, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Padahal misalnya sudah 7 tahun nih Bapak Ibu, tapi dia tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Nah, kalau ada keadaan seperti itu, kata Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada Israel, kalau ada keadaan seperti itu, ayat 6 saudara ya, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Bapak Ibu saudara sekalian, majikan atau tuannya itu membawa kepada Tuhan. Ya, ini mungkin satu referensi dibawa menghadap Tuhan, mungkin hakim, mungkin tua-tua saat itu, atau mungkin tua-tua yang Musa tunjuk begitu karena begitu banyaknya orang Israel kan.
Dan yang menariknya di sini Bapak Ibu, kita lihat apa yang mau dikatakan oleh narator. Ketika kemudian ada seorang yang merasa sudah damai, ia merasa diri, ya sudahlah saya di sini saja, saya tenang damai di sini, bawa ke hadapan Tuhan, lalu kemudian di depan para tua-tua itu ditusuk telinganya begitu ya, ditusuk telinganya untuk menjadi tanda bahwa memang orang ini adalah sudah sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada majikannya, mengabdi seumur hidupnya kepada majikannya. Bapak Ibu saudara sekalian, satu komitmen daripada seorang budak kepada majikan untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada majikan. Dan saudara kalau lihat prinsip ini, saudara langsung ingat apa saudara? Mari kita baca Rut 1 ayat 16. Ini kalimat yang begitu luar biasa daripada seorang Moab, seorang kafir yang kemudian menyatakan komitmen imannya yang begitu menakjubkan. Kita baca Rut 1 ayat 16, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kemudian menjadi perenungan kita di dalam bagian pertama ini? Kita melihat bagaimana seorang yang kemudian merasa sudah mendapatkan kedamaian, bahkan sudah merasa sudah bebas walaupun di dalam rumah majikannya. Ia berkomitmen bahwa aku tidak usah menikmati kebebasan itu. Aku mau di sini mengabdi ya pada Tuhan yang untuk seumur hidup. Lalu Bapak Ibu saudara sekalian, lihatlah tanda itu. Tanda itu menunjukkan satu keseriusan komitmen. Kalau Rut mengatakan dengan satu komitmen kata-kata yang luar biasa yang dia keluarkan. Kalau budak ini kemudian dia mengatakan dengan tanda ada ditusuk telinganya ya, ditusuk telinganya dan tentu itu keluar darah. Darah itu menunjukkan satu tanda keseriusan komitmennya kepada Tuhan. Dan saudara akan mengingat apa di dalam bagian ini? Saudara, kita mengingat bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan kepada kita. Saudara, tentu di dalam bagian ini ada bayang-bayang kisah tentang karya Kristus di dalamnya, yang boleh menjadi satu perenungan kita hari ini. Bagaimana kita mengingat juga bahwa ketika kita sudah ada di dalam Kristus, maka kita menikmati kedamaian, kebebasan di dalam Dia. Maka bagaimana kemudian itu boleh menjadi sesuatu hal, ada komitmen iman kita yang muncul kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya di dalam dunia modern saat ini, Bapak Ibu yang punya anak remaja dan pemuda, saya ingin lebih menyoroti kepada anak muda dan remaja. Saudara, pikirkanlah, renungkanlah bagaimana dengan anak-anak Anda, anak-anak kita semua. Suatu hari mereka akan meninggalkan kita. Suatu saat anak kita itu akan meninggalkan kita, mungkin kuliah, mungkin kerja dan sebagainya. Maka pertanyaannya, apakah sudah ada lubang rohani di dalam hati mereka? Dengan firman yang sudah ditanamkan di dalam kehidupan mereka, mereka bisa menikmati keindahan itu, mereka bisa menikmati kedamaian itu di rumah. Dan bagaimana orang tuanya yang terus mengajarkan firman kepadanya, sehingga ada tanda, ada lubang-lubang rohani itu yang ada dalam diri mereka, yang kemudian ada hati yang sungguh-sungguh boleh berpaut kepada Tuhan di sana, yang kemudian mereka mengingat bahwa tanda itu membekas di dalam hati mereka. Tanda itu adalah karya Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Tanda itu yang akan terus mereka mengingat ketika mereka berhadapan dengan dunia postmodern hari ini, mereka berhadapan dengan dunia LGBT hari ini, mereka berhadapan dengan dunia pornografi hari ini, mereka berhadapan dengan dunia kriminalisasi hari ini, mereka berhadapan dengan dunia yang jahat hari ini. Apa yang menjadi pegangan, apa tanda yang ada dalam anak-anak kita? Ini perenungan bagi kita orang tua. Apa tanda itu? Adakah lubang itu? Adakah lubang rohani itu di dalam hati mereka? Ataukah tidak ada tanda sama sekali? Terus mereka pergi. Mereka mengatakan,
Let me go, daddy. Let me go, mami. Biarkan aku pergi. Terus waktu mereka akan pergi, apakah sudah ada tanda? Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu terus memahami bagian ini. Kalau ini sedang berbicara tentang budak, bukan berarti anak kita itu juga budak, tidak. Tetapi anak kita mungkin dari kecil, remaja bersama-sama dengan kita. Ya demikian pula dalam prinsip budak tadi, dia bersama-sama dengan majikan. Tapi suatu waktu mereka itu akan meninggalkan kita. Lalu apa yang menjadi tanda itu? Apakah kemudian mereka juga mengatakan aku cinta kepada juru selamatku? Mengapa dia mengatakan demikian? Tentu ada alasan-alasan teologi. Mengapa? Bahkan di sini dikatakan ada tanda itu untuk mengingatkan kita apa, Bapak Ibu? Karena Tuhan Yesus sendiri yang membuat tanda itu di kayu salib. Tuhan Yesus sendiri yang membuat tanda itu di kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk mengukir nama kita di surga. Itulah menjadi sesuatu hal di mana kita sedang menghayati bagaimana kita menghayati ayat 5 dan 6 ini, kita mengingat kembali. Apakah kita juga sudah merasa damai di dalam Kristus? Dan kita mengatakan, ya Tuhan, aku mempersembahkan hidupku sepenuh-penuhnya untuk melayani Engkau. Ataukah kita menantikan kapan 7 tahun itu aku akan pergi? Atau apakah kita menantikan kapankah kebebasan itu aku mau bebas sebebas-bebasnya? Bapak Ibu saudara sekalian, justru sebetulnya di dalam Kristus kita menikmati kebebasan yang sejati. Kebebasan yang sejati di dalam Kristus artinya kita secara bebas memberikan seluruh kebebasan kita itu tunduk kepada firman Tuhan. Itulah kebebasan yang sejati. Nah karena itu mari kita belajar memahami kembali. Pertanyaannya adalah apakah sudah ada lubang-lubang rohani itu di dalam hati kita? Dan kita sungguh-sungguh berdiam di dalam Kristus untuk selama-lamanya. Kita merasa damai, kita merasa sukacita, dan kita sungguh-sungguh seperti dikatakan oleh pekerja ini akan bekerja seumur hidupnya. Dan kita juga berkomitmen hari ini bahwa ketika kita sudah tahu bahwa sudah ada tanda yang Kristus sudah berikan kepada kita terlebih dahulu di atas kayu salib, dan kita berkomitmen mengatakan, Tuhan, aku akan mengabdi kepadamu seumur hidupku. Bagian kedua, ayat 7-11. Paragraf kedua berbicara tentang hukum tentang budak wanita, ya, hukum untuk budak wanita. Ayat 7-11. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika ada seorang menjual anak perempuannya menjadi budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak laki-laki. Saudara, sekali lagi kita lihat Allah bermaksud untuk melindungi kaum perempuan, kaum lemah perempuan. Tadi 2-6 kita berbicara hukum budak laki-laki, sekarang 7-11 kita berbicara tentang hukum perempuan, hukum budak perempuan untuk budak perempuan. Saudara perhatikan ayat yang ke-7. Ayat ini seringkali dikritik sebagai tidak adil dengan mengatakan kenapa Allah membiarkan anak-anaknya untuk menjual putrinya menjadi budak, dan kenapa setelah itu tidak boleh keluar seperti budak laki-laki. Sekali lagi mempelajari Alkitab kita harus hati-hati dan teliti. Ya, kita perlu melihat banyak hal di dalamnya. Kalau tidak akan menimbulkan efek-efek samping yang berbahaya, lalu kemudian kita menafsirkan ayat-ayat itu dengan tidak bertanggung jawab. Soalnya kita perlu lihat latar belakang bagian ini tentu. Ya, kita lihat bahwa orang tua yang menjual anaknya perempuan bukan bermaksud untuk membuangnya dalam konteks ini, bukan. Karena orang tuanya itu begitu miskin dan tidak mampu memeliharanya lagi, maka terpaksa anak perempuan itu diserahkan dengan harapan supaya majikan itu memelihara. Kita lihat bagaimana Allah sudah mengatur hukum ini untuk para perempuan, budak-budak perempuan. Maka saudara, jelas Allah itu tahu apa yang akan menjadi kejahatan-kejahatan manusia, maka peraturan ini diberikan untuk melindungi perempuan. Tidak boleh keluar seperti cara laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang lebih lemah, mudah sekali diculik, diperkosa, dijual, dibunuh dan sebagainya. Maka perempuan tidak boleh berkeliaran sendiri, tidak boleh seperti laki-laki. Maka kita lihat bagaimana Allah melindungi, mengetahui, memahami sepaham-pahamnya tentang keberadaan
budak perempuan itu. Di ayat 8 saudara, kita lihat. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Sekarang kita lihat ayat 8. Kalau majikannya tidak lagi menyukai budak perempuan, maka haruslah perempuan itu ditebus. Saudara, sekali lagi kita melihat Allah benar-benar peduli terhadap kaum lemah, kaum perempuan. Ditebus apa saudara maksudnya? Ditebus dengan memberikan ganti kerugian untuk mencukupi kebutuhan dan dikembalikan kepada keluarganya si perempuan itu. Hal ini harus dilakukan karena kenapa? Bukan salah dari si perempuan, melainkan majikan yang telah menerimanya dan sekarang harus bertanggung jawab terhadap budak perempuan itu. Dan tidak boleh dijual kepada orang asing, orang kafir, tidak. Kalau ditebus dengan orang asing atau orang lain, harus sesama bangsanya, harus sesama Israel yang sudah bersunat. Ya, kira-kira begitu dalam pengertiannya. Kenapa tidak boleh dijual kepada orang asing? Bapak Ibu, itulah sebabnya di dalam aspek rohani. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 14. Mengingatkan kita. 1 Korintus 7 ayat 14 kita baca ya. Kita lihat di situ apa yang dikatakan Rasul Paulus. 1 Korintus 7 ayat 14. Saya bacakan Bapak Ibu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya dan istrinya yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita melihat ya. Sekali lagi juga di dalam kalimat Paulus juga ada makna di mana kita Paulus menekankan bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap dan seterusnya. Itu mengingatkan bahwa tidak boleh dengan orang kafir atau tidak boleh dengan orang asing begitu ya. Karena ini berbicara tentang apa saudara? Anak-anak terang tidak boleh kawin campur dengan bangsa kafir saat itu. Anak umat Allah maksudnya. Tidak boleh kawin campur dengan bangsa asing saat itu. Sekali lagi Allah tidak hanya peduli untuk urusan materi saja, tetapi Allah juga peduli dengan urusan kerohanian para budak itu atau bangsa Israel. Ya. Oke, ayat 9 kita lanjut lagi. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Sekali lagi, jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Saudara, ayat 9. Saudara melihat ayat ini begitu indah. Seorang budak harus diperlakukan seperti anaknya sendiri setelah menikahi anak majikan. Seorang budak, seorang upahan, seorang yang berhutang sekarang telah mengalami kebebasan yang sebebas-bebasnya. Mendapatkan ahli waris kekayaan, berkat, perlindungan, kebesaran karena telah ditebus dengan bagaimana anaknya itu, budak itu dinikahi oleh anak tuannya. Tuannya menyediakan anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Saudara ingat apa ini? Saudara ingat bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak, tapi sudah dinikahi oleh Kristus di kayu salib. Maka kita pun juga mendapatkan ahli waris kerajaan Allah. Kita pun juga mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Berkat, kekayaan, perlindungan, kebesaran karena sudah ditebus di dalam Kristus. Bapak Ibu, bagian-bagian ini memang seperti ribet atau mungkin tidak terlalu menarik untuk kita renungkan, tetapi coba lihatlah makna-makna di dalam kalimat-kalimat itu. Ada mengandung kristosentris di dalamnya. Ada mengandung karya Kristus yang perlu menjadi perenungan kita sebagai gereja Tuhan hari ini. Dan terakhir kita melihat ayat 10 saudara. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Jika di dalam pernikahan terjadi perceraian, perpisahan, bagaimana dengan budak perempuan yang telah dinikahi tersebut?
ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan persetubuhan dengan dia. Maka Bapak Ibu, Saudara, kita lihat ya, ini muncul karena tentu kelicikan hati manusia. Maka perempuan itu dilindungi oleh hukum ini. Sekali lagi, perempuan itu dilindungi oleh hukum ini. Bapak Ibu sekalian, maka tentu kita melihat ayat yang ke-11 terakhir ya. Jika tuannya itu tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan apapun. Terakhir, ada sesuatu yang luar biasa di sini, Saudara. Perhatikan. Kita telah belajar bagaimana bangsa Israel sendiri adalah bangsa budak yang akhirnya dibawa keluar oleh Tuhan, keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Tetapi lihatlah apa yang menjadi makna di mana mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ketika Tuhan mengatakan, "Let my people go," biarkan umatku itu pergi agar mereka boleh beribadah kepadaku di Gunung Sinai. Itu berarti apa, Saudara? Itu berarti bahwa ada sesuatu hal yang penting di sini yang sedang ditekankan. Ada sesuatu hal penting di sini yang sedang disoroti oleh penulis untuk kita kemudian renungkan bersama-sama. Keluaran, kitab Keluaran, Saudara. Ini sedang berbicara tentang apa? Intinya berbicara tentang perpindahan kesetiaan dari satu tuan ke tuan yang lain. Bukankah 430 tahun mereka itu diperbudak oleh Firaun di Mesir, dan sekarang mereka dipindahkan kepada tuan yang baru yang jauh lebih berkuasa, jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih beradab, jauh lebih manusiawi kepada mereka. Dan bukankah itulah tujuan mereka dikeluarkan, agar mereka beribadah kepada Tuhan di Gunung Sinai. Saudara, secara alkitabiah seruan tentang penebusan itu sangat-sangat kuat di dalam kitab Keluaran. Kita ditebus, dipindahkan dari satu tuan ke tuan yang lain. Ini sekarang tuan kita adalah Tuhan sendiri yang menciptakan kita. Kita tadinya adalah orang-orang berdosa yang dikurung, diikat oleh kuasa dosa. Sekarang kita sudah dibebaskan di dalam satu keadaan yang begitu sangat damai dan penuh dengan anugerah Tuhan. Bagaimana kita menikmati kebebasan di dalam Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk menikmati dan melayani Tuhan. Dan Tuhan yang sekarang ini adalah Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang mengasihi, mencintai kita, bahkan Ia memberikan dirinya untuk mati bagi kita. Itu sebabnya kembali dalam ayat yang kelima, kita mengatakan, "Saya tidak akan pergi. Aku mencintai Tuhanku, aku mengasihi Dia, dan aku mau mengabdi kepada Dia untuk selama-lamanya." Bapak Ibu bercerita, merenungkan tentang perbudakan di Perjanjian Baru. Bapak Ibu ingat kisah apa? Kisah tentang Filemon dengan Onesimus. Paulus menuliskan surat Filemon itu ketika ia ada di penjara, untuk mengingatkan Filemon yang adalah muridnya, bahwa Filemon, terimalah kembali Onesimus. Memang Filemon punya budak bernama Onesimus sebelumnya, tetapi mungkin karena satu masalah itu Onesimus itu pergi dari rumah. Tetapi ketika sudah diinjili oleh Rasul Paulus, ia sekarang sudah menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Paulus mengatakan, terimalah dia sebagai saudara kita. Saudara kita. Terimalah dia sebagai saudara. Jangan lihat lagi Onesimus itu sebagai budak. Terima dia kembali sebagai saudara. Saudara, bukankah ini juga menjadi satu perlambangan yang indah? Kita di dalam Kristus sudah dibenarkan karena kebenaran Kristus. Dan kita sebagai anak-anak Allah, bahkan kita sebagai saudara-saudara Kristus. Kristus adalah saudara sulung kita, dan kita adalah saudara-saudaranya. Di dalam Kristus kita menikmati bagaimana ada anugerah yang besar di sana. Kita tidak lagi dianggap salah, tetapi sudah dianggap benar karena sudah ditebus oleh Kristus. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita boleh renungkan di dalam bagian ini? Berbicara tentang perbudakan laki-laki, perempuan, ada aturan-aturan dan sebagainya, menceritakan tentang kehidupan kita hari ini sebetulnya. Bagaimana kita juga adalah budak-budak dosa sebelumnya. Kita adalah orang-orang yang diikat oleh hawa nafsu keberdosaan kita. Tapi Tuhan sudah menyatakan hukum-hukum kepada
para majikan dan budak itu untuk memberikan satu gambaran bahwa budak itu pun juga diperlakukan harus manusiawi. Dan di dalam Yesus Kristus hari ini kita juga merenungkan bagaimana ketika Kristus disalibkan, dia membayar harga untuk menebus kita. Dan sekarang kita bebas pulang kembali kepada Tuhan, bersekutu berdamai kembali dengan Allah Bapa. Kita adalah milik Tuhan. Dia mempertunangkan kita untuk menikahi kita dengan anaknya yang tunggal. Roh Kudus itu membawa kita bersekutu dengan Kristus. Kristus sudah mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk mengukir nama kita di surga. Bukankah itu sesuatu hal yang begitu sangat indah? Di dalam Kristus kita juga melihat bahwa dia bukan saja majikan, dia bukan saja Tuhan, tapi dia rela menjadi budak karena kita. Budak yang memberikan dirinya untuk kemudian mati di kayu salib. Dia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, karena itu Bapak Ibu, siapapun yang berada di dalam Yesus Kristus, kita telah mengalami kebebasan di dalam Dia. Kita telah dibebaskan dari dosa dan kematian. Sekarang kita bebas. Bebas untuk apa? Bebas untuk mengatakan, Yesus, aku milikmu. Yesus, aku pergi bersamamu.